Halo semua, nama gue Revanda Setiaguna Suterisno, NIM 123170093. Nah, di video ini aku menjelasin tentang bagaimana cara kita menginstal OnCloud pada komputer lokal kita gitu. Jadi di sini aku pakai Ubuntu 18 sebagai server lokal, dan ditambah aku pakai terminal buat jalanin SSH buat nge-remote si servernya gitu. Pertama kita mau remote si servernya, ketikkan aja fconfig, dapatkan IP-nya, dan kita tuliskan SSH, nama servernya, dan IP-nya. Yes. Nah, biar nge-remote si servernya. Nah, adapun buat cara instalasi di sini di OnCloud itu sebenarnya udah di share sama si DigitalOcean. Dia nge-share mengenai auto install dan konfigurasi OnCloud, dimana ketika kita mau install OnCloud kita harus punya LAM atau server lokal kita, server seperti Apache dan sebagainya. Kemudian kita juga harus punya database yang perlu kita pakai, dan kita harus install si bahasa pemrogramannya gitu. Nah, selebihnya ini opsional sih, SSL certificate. Jadi pertama kita mau install si Apache servernya dulu gitu. Dan aku udah ngerangkum biar lebih gampang nulisnya, karena aku sendiri nggak hafal perintah base-nya. Oke, kita tulis sudo apt update buat ngupdate repository si Ubuntu-nya. Oke, udah ke-update repository-nya, kita install si Apache-nya. Sudo apt install Apache 2. Oke, proses instalasi selesai. Sekarang kita allow si firewall buat Apache-nya. Adapun perintahnya sudo ufw allow in Apache full. Nah, jika ada muncul kayak gini rules update, berarti artinya kita ada allow si firewall-nya buat Apache-nya gitu. Nah, selesai kita ngurus Apache, kita cek dulu apakah dia udah benar-benar keinstall atau belum. Kita cek. Nah, kalau udah muncul kayak gini berarti dia udah terinstall si Apache-nya gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita menginstal si MySQL-nya untuk database. Sudo apt install MySQL server. Ya, ini tunggu proses downloadnya ya. Cepet kayaknya tergantung kualitas koneksinya. Nah, MySQL-nya udah ke-download, udah di setting juga. Sekarang kita mau melakukan instalasi secara secure. Nah, perintahnya sudo MySQL secure installation. Kita enter. Untuk validasi passwordnya kita pilih no. Masukin password misalkan root. Kita yes saja nih. Nah, semua udah beres. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya. Jadi masuk ke MySQL-nya ini tujuannya kita mau ganti si authentication passwordnya. Kita bikin dia native gitu. Jadi perintahnya ini ya, kita copy aja. Nah, di sini di bagian passwordnya ini kita isikan password MySQL ketika kita bikinnya tadi. Tadi aku ngisinya root, di sini aku juga tulis, hilang. Tulis root juga.
root. Oke, titik koma, query oke, kita flush privilege. Nah, kalau udah selesai kita exit MySQL. Selanjutnya kita install PHP, sudo apt install PHP lib apache 2 mod PHP sama PHP MySQL. Yes. Kita install PHP versi 7.2. Nah, instalasi PHP sudah selesai. Sekarang kita mau masang si OnCloud-nya. Jadi OnCloud itu sebenarnya dia suatu aplikasi web yang dia inisialisasinya itu berjalan di localhost, di local servernya gitu. Jadi kita nginstal dia sebagai web application gitu. Jadi oleh karenanya kenapa kita tadi nginstal si server web, nginstal database, dan nginstal programming language-nya, karena base-nya dari OnCloud sendiri dia adalah web application gitu. Oke, kita install OnCloud-nya. Kita pakai perintah ini. Jadi kita nge-crawling si release key dari OnCloud-nya gitu. Gua jalan ya. Oke, udah selesai. Kemudian kita dapetin direktorinya. Oke, ini ya direktori download-nya. Kemudian kita update, sudo apt get update. Ini harus pakai get juga sih, apt update juga bisa. Nah, kemudian kita install ini nih, file buat si OnCloud-nya. Kita yes. Nah, ini udah masuk proses instalasinya. Oke, proses instalasi si OnCloud-nya udah berhasil. Kita sekarang mau nyoba lihat dulu websitenya. Tapi sepertinya harus setting ini dulu, dokumen root-nya dulu. Jadi ketika aku aksesi lokal, harus dia langsung redirect ke OnCloud-nya. Nah, jadi perintahnya ini, kita langsung masuk ke ini, sudo nano pc apache 2 site enable. Nah, kita tap aja. Kita ada, jadi kalau kita pakai Apache, dia nanti ada default config-nya tuh ini. Nah, kita mau pakai si default config-nya ini buat ganti si ini dokumen root-nya. Jadi ketika aku jalanin dokumen root, dia larinya itu ke si OnCloud-nya gitu. Oke, kita coba ya. Kita ganti dokumen root-nya dengan OnCloud. Kemudian kita save. Kita exit. Nah, kita jalanin config test ya. Oh, sorry, Apache 2.ctl. Oke, kemudian kita reload si Apache. Oke, udah. Kalau udah, kita coba cek di website. Nah, dia langsung ke redirect ke halaman OnCloud-nya gitu. Nah, tapi sebelum kita ngisiin data-data di sini, kita harus bikin si database OnCloud-nya dulu. Kita kan tadi cuma inisialisasi, cuma install MySQL-nya doang. Sekarang kita harus bikin database-nya dulu. Nah, caranya adalah kita masuk ke
MySQL-nya. Oh, kurang. Oke, kita masuk MySQL-nya. Kita create database onCloud. Oke, database-nya udah jadi. Kemudian kita mau bikin user baru, sekaligus kita memberi privilege si user ini terhadap database onCloud-nya. Jadi kita grant all onCloud titik to. Nah, kita mau kasih apa nih namanya? Katakanlah namanya onCloud at localhost identified by. Nah, kemudian ini kita kasih passwordnya. Katakanlah passwordnya sama lah, onCloud misal _. Kemudian kita flows privilege. Oke. Jika udah selesai, kita tinggal konfigurasi si onCloud-nya lewat website. Katakanlah kita mau bikin admin, aku namain admin misal, passwordnya admin juga. Nah, data folder ini tempat kita nyimpen si data-data yang bakal kita upload ke onCloud-nya gitu. Jadi kita biarin default aja. Terus kita ngisi bawahnya database yang tadi kita bikin. Usernya kan onCloud, passwordnya sama onCloud, database name-nya onCloud localhost. Oke. Jadi kita finish setup. Kita tunggu dulu sampai proses create usernya selesai. Oke, jika muncul tampilan seperti ini, artinya user yang kita bikin di onCloud udah berhasil. Nah, kita coba masuk. Nah, berhasil masuk, dan kurang lebih seperti ini tampilan dashboard dari onCloud-nya. Nah, katakanlah di sini kita mau nyobain satu, kita mau upload suatu file, misal ya ini misal. Kita upload, kita masukin ke dokumen misal, kita pindah ke dokumen. Nah, nanti dokumen isinya 2 ini. Nah, ketika kita udah proses upload udah selesai, sebenarnya si datanya ini dia bakal kesimpan di server kita gitu. Kalau kita coba cek direktorinya, kita masuk ke ls, nah, ketika kita masuk di sini ls var www onCloud data, jadi semua data itu bakal kesimpan di sini. Data yang usernya itu admin, yang mana dia directory file isinya adalah 3 ini, file ini. Ada dokumen, ada foto, sama onCloud manual. Ketika kita masuk ke dokumen, nah di sini tadi file yang kita upload tuh masuk ke sini gitu. Jadi semua yang kita upload kesimpan di sini. Jadi kurang lebih seperti itu proses instalasi dari onCloud dan cara makainya. Oke, mungkin sampai sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.